Oke, jadi baik, kembali lagi bersama kami di tugas kelompok sistem cerdas ini. Tugas kelompok kami yang judulnya klasifikasi tingkat kematangan buah pepaya berdasarkan warna kulit buah menggunakan metode Kanner-Snakebor dan metode PSO atau Particle Swarm Optimization. Oke, di sini kelompok kami ada 3 orang. Di sini saya sendiri, Yohanes Putra Pendekar Guru. Di sebelah saya ada Arisa Putra. Di sebelah ada Suandi. Kita langsung saja ya guys ya. Di sini untuk bab 1 pendahuluannya. Latar belakang, buah pepaya memiliki banyak kandungan nutrisi dan banyak memberikan manfaat untuk kesehatan bagi tubuh. Untuk mencari buah ini tidaklah sulit, karena buah pepaya tidak memiliki musim dan sering kita temukan di pasar. Penelitian terkait yang pernah dilakukan adalah pembuatan aplikasi berbasis Android untuk mendeteksi kematangan buah jeruk keprok melalui kemiripan warna pada ruang warna RGB berdasarkan nilai jarak antara histogram citra buah. Oke, hasil yang diperoleh dari uji coba terhadap sampel 10 buah jeruk keprok diperoleh 2 buah jeruk pada kondisi matang dengan nilai kesesuaian antara 72,94% sampai 82,68%. Oke, selanjutnya 4 buah pepaya pada kondisi mangkal dengan nilai kesesuaian antara 59,09% sampai 81,20%, serta 4 buah pepaya pada kondisi mentah dengan nilai kesesuaian antara 69,02% sampai 77,60%. Oke, kemudian buah pepaya adalah buah yang mudah tumbuh di daerah tropis dan juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, sehingga buah pepaya sangat mudah ditemui. Di pasar manapun juga sangat mudah menemui buah pepaya, mulai dari pasar tradisional hingga supermarket. Buah pepaya yang sering ditemui adalah buah pepaya California dan pepaya Bangkok, Thailand. Meskipun buah ini sering ditemui, namun masih banyak pembeli yang belum dapat mengklasifikasikan buah pepaya sendiri, apalagi di dalam sebuah minimarket atau supermarket yang hanya menyajikan buahnya saja, di mana hal tersebut dapat mengurangi minat pembeli untuk membeli pepaya di sebuah minimarket atau supermarket. Adapun kriteria untuk menentukan kualitas berdasarkan citra buah pepaya adalah warna kulit. Dengan metode KNN atau Kanner-Snakebor akan mengklasifikasikan buah pepaya ke dalam beberapa kelas klasifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu pembeli buah pepaya Bangkok yang akan membeli di supermarket atau minimarket, di mana pembeli tidak bisa mengklasifikasi sendiri buah yang akan dibeli. Aplikasi akan digunakan adalah berbasis Android, sehingga mudah dibawa dan dioperasikan. Terdapat 3 kategori klasifikasi kematangan buah pepaya Bangkok, yaitu matang, setengah matang, dan mentah. Kemudian tujuannya berdasarkan masalah yang diteliti dan dikaji, maka tujuan yang dihasilkan adalah memberikan sistem penentu klasifikasi buah pepaya secara komputerisasi dengan akurat. Kemudian kita akan masuk ke bab 2, landasan teorinya. Di sini teman saya Suandi akan mempresentasikannya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu landasan teori, di mana di sini ada metode Kanner-Snakebor. Pengertian metode Kanner-Snakebor, di mana di sini Kanner-Snakebor atau KNN adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised, di mana hasil dari query instansi yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Tujuan dari algoritma KNN adalah untuk mengklasifikasi objek baru berdasarkan atribut dan training samples, di mana hasil dari sampel uji yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Kemudian di sini ada langkah-langkah pada algoritma KNN, di mana yang pertama, tentukan jumlah tangga atau K yang akan digunakan untuk pertimbangan penentuan kelas. Kemudian yang kedua di situ adalah hitung jarak dari data baru ke masing-masing data point di dataset. Yang ketiga di situ ambil sejumlah K data dengan jarak
terdekat, kemudian tentukan kelas dari data baru tersebut. Nah, kemudian di situ ada rumus pada algoritma KNN. Untuk mencari dekat atau jauhnya jarak antara titik pada kelas K biasanya dihitung menggunakan jarak Euclidean. Jarak Euclidean adalah formula untuk mencari jarak antara dua titik dalam ruang dua dimensi. Berikut rumus untuk menghitung jarak Euclidean, di mana di sini kita menggunakan D sama dengan akar dalam kurung X2 min X1 dalam tutup kurung pangkat 2 tambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Kemudian di situ ada algoritma PSO atau Particle Swarm Optimization. Di mana pengertian algoritma PSO di sini algoritma PSO adalah salah satu algoritma optimasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, tetapi bisa juga digunakan untuk pencarian jalur. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai pencarian posisi dengan pengambilan nilai fungsi minimal. Oke, di sini ada particle swarm optimization adalah teknik optimasi dengan cara menghitung secara terus-menerus calon solusi dengan menggunakan suatu acuan kualitas. Algoritma ini mengoptimasi permasalahan dengan cara menggerakkan partikel atau calon solusi di dalam ruang permasalahan menggunakan fungsi tertentu untuk posisi dan kecepatan dari partikel. Pergerakan partikel dipengaruhi oleh solusi terbaik partikel tersebut, dan solusi terbaik secara umum yang didapatkan dari partikel lain. Sekumpulan partikel ini dinamakan swarm, dan pada akhirnya swarm ini akan bergerak menuju kepada solusi terbaik. Salah satu pengembangan algoritma ini adalah algoritma MSO atau Multi Swarm Optimization, di mana digunakan lebih dari satu swarm untuk menyelesaikan permasalahan. Di sini ada langkah-langkah menggunakan algoritma ini adalah yang pertama di situ lakukan instalasi data pada masing-masing partikel. Di mana di sini instalasi semua posisi partikel awal dengan posisi acak. Setiap dimensi memiliki batas minimal dan maksimal sendiri-sendiri sesuai pada isian parameter data. Di sini bisa dilihat dari script yang ada di sini. Di mana di sini ada Oke, selanjutnya di sini yang perlu diingat bahwa jumlah posisi di atas belum tentu sesuai dengan parameter total posisi. Oleh karena itu, lakukan penyesuaian posisi agar jumlah posisi selalu bernilai sama dengan parameter total posisi. Bisa dilihat di sini skripnya. Nah, kita lanjutkan lagi di sini. Inisialisasi nilai kecepatan semua partikel awal dengan nilai kecepatan acak. Lalu kemudian di situ hitung nilai fitness dari posisi acak tersebut. Karena tujuan permasalahan adalah mencari nilai minimal, maka semakin rendah nilai fungsi akan semakin baik. Penjelasan lebih detail tentang fungsi ini dapat dilihat pada penjelasan skrip di bawah ini, di mana di sini dim fitness as double sama dengan hitung fitness buka kurung posisi koma data tutup kurung. Nah, di situ itu adalah skrip dari fungsi dari dim fitness. Kemudian di sini kita gunakan fungsi ini untuk menghitung nilai fitness pada masing-masing partikel. Rumus yang digunakan adalah sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan, yaitu F buka kurung X, Y, Z tutup kurung sama dengan buka kurung KX kali X pangkat 2 tutup kurung tambah buka kurung KY kali Y pangkat 2 tambah KZ kali Z pangkat 2. Di sini bisa dilihat skripnya. Kita lanjutkan di situ. Lakukan pencegahan nilai fitness. Jika nilai fitness ini lebih dari nilai fitness umum, maka ambil posisi acak ini sebagai posisi terbaik umum. Ini di sini skripnya. Kita lanjutkan lagi yang kedua di situ. Tentukan bobot inertia atau W, bobot kognitif atau C1, dan bobot sosial C2. Diasumsikan dalam kasus ini nilai bobot tersebut akan mengikuti nilai acuan yang sudah ada. Bisa dilihat di sini. Kemudian
Yang ketiga, di situ lakukan proses pencarian posisi terbaik sebanyak jumlah perulangan atau poin 3A min 3F. Di situ lakukan perulangan untuk setiap partikel, cari kecepatan perpindahan posisi yang baru dengan rumus V baru sama dengan W kali V sekarang tambah C1 kali R1 kali posisi terbaik min posisi sekarang tambah C2 kali R2 posisi umum terbaik min posisi sekarang. Jika kecepatan yang baru ternyata di luar batas minimal kecepatan dan maksimal kecepatan pada masing-masing dimensi, maka kembalikan nilainya agar masuk dalam batas kecepatan. Ini skripnya. Sini kita lanjut lagi. Di situ lakukan update posisi yang baru dengan cari cara posisi lama plus kecepatan baru. Jika posisi yang baru ternyata di luar batas variabel min x dan maksimal x 0 min 5, maka kembalikan posisinya agar masuk dalam batas. Di sini ada skripnya, bisa dilihat. Kemudian di situ kita lanjutkan. Sama seperti perhitungan sebelumnya, jumlah posisi yang baru belum tentu sesuai dengan parameter total posisi. Oleh karena itu, lakukan penyesuaian posisi agar jumlah posisi selalu bernilai sama dengan parameter total posisi. Di sini ada skripnya, bisa dilihat. Kita lanjut lagi. Di situ hitung nilai fitness untuk posisi yang baru. Ini kita pakai skrip yang ini untuk menghitung fitnessnya, fitness posisinya. Lalu kita lanjut lagi. Jika nilai fitness baru lebih baik dari nilai fitness sebelumnya, maka ambil posisi yang baru sebagai posisi terbaik partikel tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Jika nilai fitness baru ternyata lebih baik dari nilai fitness umum, maka ambil posisi yang baru sebagai posisi terbaik secara umum. Sini skripnya. Agar dapat menjalankan skrip di atas, maka perlu dilakukan sebuah kelas partikel untuk menampung semua data partikel beserta posisi, kecepatan, dan nilai fitnessnya. Deklarasi kelas partikel adalah sebagai berikut. Ini dia skrip kelas partikel. Deklarasi kelas partikel, bisa dilihat ini adalah skripnya. Oke, kita lanjut lagi di situ, dan ini adalah hasil akhir dari algoritma PSO. Oke, itu dia hasilnya, bisa dilihat di sini hasil algoritma PSO. Lalu kita lanjut lagi untuk bab 3 pembahasan. Di sini akan saya berikan kepada teman saya, yaitu Ari Saputra. Baik, di sini saya akan lanjutkan bab 3, yaitu pembahasan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan flowchart pada metode K-Nearest-Neckbor. Di sini yang pertama yaitu start. Di start nanti akan mengeluarkan input fitur training. Setelah itu dilakukan pencarian kelas dengan jarak Euclidean dan Manhattan menggunakan K sama dengan 3,5,7,9. Lalu hasilnya yaitu jenis mutu, yaitu baik, sedang, atau jelek, dan selesai. Untuk metode yang kedua yaitu metode PSO. Di sini kita melakukan mulai, lalu masuk ke menu. Setelah itu masuk ke menu aplikasi. Di sini dia akan menuju ke kamera, lalu masuk ke analisis. Di sini mendapatkan informasi tingkat kematangan buah pepaya. Lalu dia menghasilkan ingin kembali. Nah, di sini jika tidak, maka dia akan kembali ke awal. Jika iya, maka dia akan menampilkan menu arsip. Setelah itu selesai. Untuk perhitungan manual, yang pertama metode K-Nearest-Neckbor. Di sini menggunakan tekstur GLCM. Ekstraksi ciri tekstur GLCM yang akan dicari menggunakan jarak 1,0, yang berarti 1 piksel ke kanan dan 0 piksel ke bawah. Atau pasangan piksel yang harus dihitung adalah yang berjarak 1 piksel dan dengan arah sudut 0 derajat. Ciri-ciri tekstur
seperti energi, entropi, kontras, homogenitas, IDM, variance, dissimilarity dapat dihitung berdasarkan matriks tersebut. Definisi energi dan entropi seperti ditunjukkan pada persamaan 2 dan persamaan 3. Untuk energi, rumusnya sigma L I. Di situ L-nya min 1 dan I-nya sama dengan 0. Lalu sigma Lj, yaitu sigma L yang bernilai min 1 dan sigma J-nya bernilai 0. P buka kurung I, J tutup kurung pangkat 2. Lalu entropinya sama dengan min sigma L sama dengan min 1, I-nya sama dengan 0, lalu sigma L sama dengan min 1, lalu J-nya sama dengan 0, P buka kurung I, J tutup kurung log 2, buka kurung P buka kurung I, J tutup kurung. Lalu ciri tekstur yang lain diantaranya adalah kontras, homogenitas, inverse difference moment atau IDM, variance, dan dissimilarity yang ditunjukkan pada persamaan 4-8. Untuk rumus kontras, sigma L min 1, lalu sigma I-nya sama dengan 0. Setelah itu sigma L min 1 dan sigma J sama dengan 0. Buka kurung I dikurangi J pangkat 2, tutup kurung, buka kurung P, buka kurung I, J. Untuk homogenitas, sigma L min 1 dan sigma I sama dengan 0. Setelah itu sigma L kurang 1 dan sigma J sama dengan 0. Di sini P buka kurung I, J tutup kurung per 1 plus nilai mutlak I dikurangi nilai J tutup mutlak. Setelah itu IDM sama dengan sigma L kurang 1 dan sigma I sama dengan 0. Setelah itu sigma L dikurangi 1 dan sigma J sama dengan 0. Lalu 1 per 1 plus buka kurung I dikurangi J pangkat 2 dikali dengan P buka kurung I dikali J. Untuk variance sama dengan sigma L kurang 1 dan I sama dengan 0. Dan L kurang 1 dan J sama dengan 0. Buka kurung I dikurangi dengan Pi, tutup kurung pangkat 2, lalu buka kurung P dikali dengan nilai I dan J. Untuk dissimilarity sama dengan sigma L kurang 1 dan sigma I sama dengan 0. Lalu sigma L kurang 1 dan J sama dengan 0. Di sini nilai mutlak I dikurangi J, tutup nilai mutlak, P buka kurung I, J. Lalu yang kedua metode PSO. Di sini kita mempunyai persoalan optimasi dengan satu variabel yang sebagai berikut. Min fx sama dengan buka kurung 100 kurang x kuadrat, di mana 60 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 120. Yang pertama kita tentukan jumlah partikel N sama dengan 4. Di sini tentukan populasi awal secara random. Misalkan didapat X1, 0 sama dengan 80, X2 buka kurung 0 sama dengan 90, X3 buka kurung 0 sama dengan 120, dan X4 buka kurung 0 sama dengan 75. Yang kedua, evaluasi nilai fungsi tujuan untuk setiap partikel Xj buka kurung 0 untuk J sama dengan 1,2, 3,4 dan nyatakan dengan F1 sama dengan F80 sama dengan 400, F2 yaitu nilai F yang X-nya 90, hasilnya adalah 100, F3 sama dengan F nilai X-nya 110 sama dengan 100, F4 dengan nilai F-nya 75 sama dengan 625. Yang ketiga, tentukan kecepatan awal V1 buka kurung 0 sama dengan V2 buka kurung 0 dan sama dengan V3 buka kurung 0 sama dengan V4 buka kurung 0 sama dengan 0. Terapkan iterasi I sama dengan 1, lalu
ke langkah nomor 4. Tentukan P base 1 sama dengan 80, P base 2 90, P base 3 110, P base 4 75, G base sama dengan 90. Hitung Vj dengan Ci sama dengan C2 sama dengan 1. Misalkan nilai random yang didapat Ri sama dengan 0,4, R1 sama dengan 0,4, R2 sama dengan 0,5. Dengan rumus Vj buka kurung I sama dengan Vj buka kurung I dikurangi 1 tutup kurung plus C1 kali R1 buka kurung P base J kurangi Xj buka kurung I dikurangi 1 tutup kurung tambah C2 dikali R2 buka kurung G base J dikurangi Xj buka kurung I dikurangi 1 tutup kurung. Diperoleh V1 buka kurung 1 sama dengan 0 ditambah 0,4 dikali 80 kurang 80 tutup kurung ditambah 0,5 buka kurung 90 dikurangi 80 sama dengan 5. Untuk V2-nya sama dengan 0 ditambah 0,4 dikali buka kurung 90 kurang 90 ditambah 0,5 dikali buka kurung 90 kurang 90 sama dengan 0. Untuk V3-nya 0 ditambah 0,4 dikali 110 dikurangi 110 tutup kurung tambah 0,5 dikali 90 dikurangi 110 sama dengan min 10. V4 sama dengan 0 tambah 0,4 dikali 75 dikurangi 75 tutup kurung tambah 0,5 dikali 90 kurang 75 sama dengan 7,5. Sedangkan untuk nilai X adalah V1 sama dengan 80 tambah 5 sama dengan 85, X2 sama dengan 90 tambah 0 90, X3 sama dengan 110 kurang 10 sama dengan 100, X4 75 ditambah 7,5 sama dengan 82,5. Evaluasi nilai fungsi tujuan sekarang pada partikel Xj1 yaitu F1 sama dengan F85 sama dengan 225, F2 sama dengan F90 sama dengan 100, F3 sama dengan F100 sama dengan 0, F4 sama dengan F82,5 sama dengan 306,25. Sedangkan pada iterasi sebelumnya kita dapatkan F1 sama dengan F80 sama dengan 400, F2 sama dengan F90 sama dengan 100, F3 sama dengan F110 sama dengan 100, F4 sama dengan F75 sama dengan 625. Dari nilai dari F pada iterasi sebelumnya tidak ada yang lebih baik sehingga P base untuk masing-masing partikel sama dengan nilai X-nya G base sama dengan 100. Cek apakah solusi X sudah konvergen, di mana nilai X saling dekat. Jika tidak, tingkatkan ke iterasi berikutnya. I sama dengan 2, lanjutkan ke langkah 4. Yang pertama, PBS1 sama dengan 85, PBS2 90, PBS3 100, PBS4 82,5. Untuk GBS-nya sama dengan 100. Menghitung kecepatan baru dengan R1 sama dengan 0,3 dan R2 sama dengan 0,6. Di sini hanya sekedar contoh untuk menjelaskan perhitungan dalam implementasi angka ini dibangkit secara random. V1 sama dengan 5 ditambah 0,3 dikali 85 kurang 85 tambah 0,6 dikali 100 kurang 85 sama dengan 14. V2 0 ditambah 0,3 kali 90 kurang 90 tambah 0,6 kali 100 kurang 90 sama dengan 6. V3 10 ditambah 0,3 dikali 100 kurang 100 tambah 0,6 kali 100 kurang 100 sama dengan min 10. V4 sama dengan 7,5 ditambah 0,3 kali 82,5 kurang 82,5 tambah 0,6 dikali 100 kurang 82,5 sama dengan 18. Sedangkan untuk nilai X-nya adalah X1
85 tambah 14 99, X2 90 tambah 6 96, X3 100 kurang 10 90, X4 82,5 tambah 18 105. Evaluasi nilai fungsi tujuan sekarang pada partikel Xj yang kedua. Untuk F1-nya sama dengan F dengan nilai X 95 hasilnya 1. Untuk F2 dengan nilai Fx-nya 96 dengan hasil 16. F3 dengan F nilai X-nya 90 sama dengan 100. F4 sama dengan F dengan nilai X-nya 100,5 sama dengan 0,5. Jika dibandingkan nilai F dan dari iterasi sebelumnya, ada nilai yang lebih baik dari nilai F sekarang, yaitu F3 nilai X-nya 1 sama dengan 0, maka P-base untuk partikel 3 sama dengan 100. Dan G-base dicari dari minimal buka kurung 1,16,0,025 tutup kurung sama dengan 0 yang dicapai pada X3 sama dengan 100. Sehingga untuk iterasi berikutnya P-base buka kurung 99,96,100,105 dan G-base-nya sama dengan 100. Cek apakah solusi sudah konvergen, di mana nilai X saling dekat. Jika belum konvergen, set I sama dengan 3, masuk ke iterasi berikutnya. Lanjutkan ke langkah berikutnya sampai menghitung kecepatan V, dan ulangi langkah-langkah selanjutnya sampai mencapai konvergen. Sekian dan terima kasih.